Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggit Ambarukma, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs 2022. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai 3 pokok bahasan, diantaranya sistem umpan balik pemerintah, pengelola media pemerintah, dan media relation pemerintah. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai sistem umpan balik pemerintah. Apa itu sistem umpan balik pemerintah atau pengelola pengaduan pelayanan publik? Pada pokok bahasan yang pertama mengenai sistem umpan balik pemerintah mencakup beberapa hal, diantaranya landasan hukum, konsep dasar, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, serta mekanisme dalam sistem umpan balik. Adapun dasar hukum dalam mengelola sistem aduan atau umpan balik, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 36 dan 37 menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, pembentukan sarana pengaduan, dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil. Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013, pada pasal 1 dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pengelola aduan. Pengelola aduan yaitu kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelola pengaduan. Pengelola yang dimaksud adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Adapun poin penting pada undang-undang ini yaitu siapa penyelenggara layanan publik dan apa kewajibannya, serta mengapa pemerintah perlu menyediakan layanan publik. Pada pasal 1 ini juga dijelaskan mengenai siapa itu pengadu. Pengadu adalah semua pihak, yaitu warga negara, baik perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. Adapun poin penting yang dijelaskan pada pasal 1 ini, yaitu apa itu pengelola pelayanan publik, siapa penyelenggara, dan siapa yang menyampaikan aduan. Pada pasal 1 ini juga dijelaskan mengenai apa itu pengaduan, standar pelayanan, dan sarana prasarana. Selanjutnya, pada pasal 2 dijelaskan mengenai hak pengadu dan kewajiban penyelenggara. Pada pasal ini disebutkan ada 6 kewajiban penyelenggara. Misalnya, seperti mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan, mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelola pengaduan, dan sebagainya. Selanjutnya, pasal 3 menjelaskan mengenai sarana pengaduan. Pada ayat 1 dijelaskan mengenai setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan penyedia sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan kepentingan kelompok rentan atau berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pada pasal 8 dijelaskan mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan. Pada pasal ini disebutkan bahwa mekanisme dalam pengelola pengaduan harus transparan. Berikutnya, pada pasal 9 dijelaskan mengenai pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Pada pasal 13 dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan pengelola. Misalnya seperti pengelola wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu pengelolaan media internal pemerintah. Pengelolaan media internal pemerintah menjadi penting karena adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan memanfaatkan teknologi. Pengelolaan media pemerintah ini termasuk ke dalam elektronik PR, tetapi dilakukan oleh pemerintah.
Dikutip dalam buku Kominfo yang diterbitkan tahun 2018, ada 3 bentuk diseminasi informasi yang bisa digunakan oleh pemerintah, diantaranya above the line atau seringkali disebut dengan media mainstream yang meliputi radio, TV, media cetak, serta majalah. Yang kedua yaitu through the line atau diseminasi melalui media online dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu below the line atau diseminasi melalui media tatap muka, media luar ruang seperti baliho, pertunjukan rakyat, dan sebagainya. Di era digital seperti ini, cyber PR bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi selain media komunikasi lainnya. Penggunaan cyber PR secara konstan akan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah harus bermedia sosial karena media sosial didesain untuk menjaga serta meningkatkan reputasi pemerintah serta untuk menggali aspirasi dari masyarakat. Adapun manfaat media sosial pemerintah, yang pertama, mendorong efisiensi pemerintah, yang kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Yang ketiga, menghadapi perkembangan zaman, yang keempat, sebagai sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan bagaimana etika bermedia sosial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah. Seorang government PR harus bisa membaca kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam kebijakan tersebut. Adapun etika bermedia sosial, yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, yang kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas, yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan, yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah, yang terakhir yaitu menghormati kode etik pegawai negeri. selanjutnya, Adapun strategi perencanaan media sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012, perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode people, objektivitas, strategi, dan teknologi. Pokok bahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Media Relation Government Public Relation. Media relation sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. adapun beberapa kegiatan media relation seperti press conference, press tour, press reception, press briefing, press statement, dan sebagainya. Adapun prinsip media relation yaitu simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Selanjutnya, salah satu tugas dari government PR yaitu berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang. Adapun tugas lainnya seperti mengelola kontak dengan jurnalis di saat genting, mengukur hasil, memonitor, dan mengelola kontak antara organisasi dan jurnalis, membangun hubungan baik dengan media, mengembangkan pesan, menyusun budget, dan memahami karakter masing-masing media. Adapun hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan diantaranya yaitu clear, correct, dan concise. Selanjutnya, Adapun beberapa kompetensi government PR, yang pertama menulis press release, yang kedua menulis speech letter, yang ketiga produksi media visual atau infografik, yang keempat manajemen event, yang kelima riset media, dan yang terakhir yaitu copywriting. sekian dari video penjelasan saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.